Makan nasi pakai gurami, kemudian dicampur tahu dengan tempe. Jumpa lagi bersama kami dalam laporan kegiatan MGMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini saya kembali akan melaporkan kegiatan MGMP Bahasa Indonesia atau Basindo tingkat MTS Kabupaten 50 Kota Selasa 22 Februari 2022. Kegiatan ini nantinya dihadiri oleh belasan guru bahasa Indonesia tingkat MTS 50 Kota. Kegiatan yang dilangsungkan di Aula VIP Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota ini merupakan pertemuan ketiga dari pertemuan sebelumnya. Adapun agenda kegiatan yakni bedah karya sastra, yang mana nanti akan membedah karya sastra yang ditulis oleh beberapa peserta MGMP MTS Basindo 50 Kota. Bedah karya sastra akan dilakukan terhadap karya yang ditulis oleh Yulvia Afas, Riko Safardi, dan Silvianti. Pertemuan MGMP kali ini masih dibuka oleh Ketua MGMP Basindo MTS 50 Kota, Ibu Zalkiah SS. Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi semangat dari peserta MGMP yang masih hadir mengikuti kegiatan ini. Walaupun jumlah kehadiran peserta agak menurun dari pertemuan sebelumnya. Beliau juga menyampaikan bahwa bedah buku yang dilakukan pada pertemuan kali ini diharapkan mampu memotivasi para peserta untuk giat dalam melahirkan karya tulis dalam bentuk karya sastra. Apalagi rencananya dalam tahun sekarang MGMP Bahasa Indonesia MTS 50 Kota berencana akan menerbitkan buku antologi cerpen. Tempat pun ternyata mempengaruhi semangat. Jadi semangat yang muda-muda memang back to cafe kayaknya. Ada menu, ada ikuti, ada lagu ikuti, ada jadi catara. Usai memberikan sambutan dan arahannya, acara pun masuk kepada intinya, yaitu bedah buku terhadap cerpen yang ditulis oleh Yulvia Afas SPD yang berjudul Suatu Sore. Cerita yang ditulis oleh Iyul sangat unik dan menarik, sehingga mengundang banyak tanggapan, kritikan, dan saran dari peserta. Kita tidak mengetahui apa yang akan bakal dialami oleh Yahya. Ternyata baru selesai membaca, ada perenungan kan gitu ya. Ada kan tidak datanglah si apa tadi? Pak Yahya Hasan dia. Kalau tidak datanglah wujud Pak Yahya itu tentu si Hasan akan menjadi korban. Sebut Pak Yahya melemah di sini. Iya. Seolah-olah Pak Yahya ada di sini gitu ya. Jadi menurut ini itu juga suatu sore yang mengejutkan buat si Hasan untuk umur hidupnya, mungkin akan dikenangnya kalau benar-benar itu terjadi di dunia nyata kan gitu. Iya. Akan menjadi sosok pahlawan lah bagi si Hasan, Pak Yahya tadi. Padahal dia sudah meninggal. Membuat kita berasumsi yang lain. Bagaimana kita memaknai tokoh si Pak Yahya ini yang dia sudah meninggal, dia datang dan kenyataannya Hasan ini pulangnya seperti apa sebenarnya? Kita penasaran kan? Ada apa dalam ceritanya? Tapi ada ya. Mungkin itu yang belum ibu pahami. Jadi kalau ibu sendiri melihat itu unik adanya tokoh Pak Yahya yang dia sudah meninggal dan diberi peran untuk membantu Hasan ini. Itu yang ingin komentari sedikit. Terus Akhirnya karya ini, kalau menurut dari apa yang disampaikan Iza tadi ya, semakin orang penasaran gitu ya. Nanti itu orang akan membolak-balik kembali membacanya. Mungkin di situ juga lah letaknya seperti yang disampaikan, mungkin keunikannya kan itu.
tidak apa namanya sekali baca mungkin jujur ini tadi mungkin karena kesibukannya tadi. Diskusi berlangsung dengan alot. Berbagai tanggapan, saran, kemudian penafsiran muncul dari peserta. Apalagi cerita dalam cerpen yang ditulis oleh Iyul mengangkat atau mengingatkan kita akan peristiwa gempa besar yang terjadi di Sumatera Barat tahun 2009. Dari cerpen yang Kak Iyul yang buat ini, menurut Bayu luar biasa idenya ya, karena ini cerpen yang memadukan sejarah, agama, dan lika-liku kehidupan. Tapi ada unsur gaib. Ada unsur gaibnya. Nah, yang Bayu tangkap tadi, bagaimana tadi seperti pertanyaan gue, bagaimana kita menjelaskan ke anak nanti kalau seandainya ada pertanyaan kenapa Pak Yahya itu bisa hidup menjemput Hasan dan segala macam. Ya, mungkin itulah namanya kehidupan. Di kehidupan kita itu ada namanya mukjizat bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana orang baik nanti akan ada aja pertolongan. Mungkin bisa jadi tadi Bayu menangkap Pak Yahya ini adalah amal baiknya si Hasan yang suka mengaji, menjalankan syariat Islamnya dan segala macam. Cuman ada pertanyaan yang unik dari cerpen ini menurut Bayu adalah antara alur cerita dan ending cerita itu disematkan sebuah puisi dari Jalaluddin Rumi, di mana yang sepengetahuan Bayu, Jalaluddin Rumi ini adalah salah satu pujangga sufi yang memadukan setiap karya-karyanya itu berisi tentang ketuhanan dan refleksi kehidupan. Dan ini sangat bagus menurut Bayu, bagaimana Bu Yul bisa memadukan, memilih salah satu puisi Hanya Engkau. Ini kan judulnya Hanya Engkau, dan bagaimana dan memadukannya dengan alur cerita yang dimana hal yang tak terduga kita rasakan. Misalnya si Hasan ini dibantu dengan amal baiknya, atau si Pak Yahya tadi terhindar dari maut tersebut. Nah, jadi di endingnya ini ditutup dengan sebuah puisi Hanya Engkau karya Jalaluddin Rumi yang berisi juga tentang bagaimana dari pemahaman Bayu puisi ini bagaimana kita memahami bahwa hidup itu semuanya diserahkan kepada Tuhan. Bahwa apa yang dikehendaki Tuhan itu akan terjadi. Suasana bedah buku terasa lebih hidup, apalagi munculnya tanggapan dari peserta yang lainnya. Kalau menurut awak pribadi yang cerpen itu tidak bahasanya unik, istilahnya anak itu bahasa yang digunakan tidak bahasa yang banyak bahasa puitis. Jadi cerpen itu istilahnya prosa yang puitis begitunya. Cuman yang mau tanggapi bukan masalah gaib tak gaibnya. Kalau gaib tak gaib itu di cerpen itu sah-sah saja, sah-sah saja. Kalau kok Yahya, kesiannya kok Yunus, kesiannya itu sah-sah saja. Cuman dari cerpen yang dia angkat, misalnya model gempa itu menurut awak ya, fokusnya itu untuk gempa itu dia menyelipkan sedikit saja. Istilah untuk mendeskripsikan gempa itu, kalau awak pribadi awak merasa gempa tadi awak sedang di Padang gitu. Dan tak terbayang awak tadi itu doh. Lah awak baca yang gini kan, kok ceritanya mungkin tentang gempa. Baca ulang kan. Mana fokusnya jadi fokus cerpen itu agak terbagi itu. Dan satu lagi konfliknya nggak menonjol. Ada yang konflik itu yang menonjol gitu. Coba lah ibu bantu lihat cerpennya, konfliknya itu nggak menonjol. Iya. Konfliknya kira-kira di situ yang menonjol gitu. Kalau terjadi gempa itu pas di Padang tuh yang aneh-aneh memang banyak yang aneh-aneh. Awak pribadi itu mangke enggak, mak balik itu nak tahu apa mangke enggak pribadi. Padahal dari biasa kan mangke roda muka saya payah. Kok mangke? Saya boleh lihat trotoar. Memang banyak yang aneh-aneh. Orang yang
oh nak baju keluar sabun-sabun banyak gitu. Ya barusannya soalnya sore pas jam mandi. Jadi bang keluar dari foto, dari keluar dari pos tuh. Yo istilahnya itu tuh rasa hari yang paling menakutkan, hari yang paling damai. Yang pas gempo tuh. Ya pribadi terasa kan. Soalnya banyak orang melentak polisi ke situ. Bang, dah tak polisi kan? Taruh, itu kecil polisi kan. Coba hari biasa jangan terlantak leh. Ya, kesenggol seketik itu banyak begitu nih kan. Nah hari itu tak anak man pun tak tahu kan ya mereka. Kalau dari ibu justru entah kok, kami dapat Iya, namanya sastra kita ya beda. itu yang pertama. biasa. Tapi kalau ibu pribadi, ibu akan bertanya dulu dari sisi akidah, Pak memandang hal yang seperti itu. Karena ini awak akan kalau menurut Bayu kan Pak Iko tadi sah-sah saja ya kan. Kalau itu secara pribadi, apa yang akan kita berikan itu akan menjadi pemahaman bagi orang lain. Dan kalau ini berpikir justru masalah agama itu harus jelas dulu. Betullahkah dalam agama boleh seperti ini atau ada yang seperti ini? Yang bilang tadi fokus. Nah, fokus saya ke sini memang upaya penyelamatan berasal dari gempa. Bukan memang bukan pada gempanya, tapi ya dalam rangka menyelamatkan kesehatan. Nah, Diskusi yang berlangsung saat ini diharapkan bisa membantu penulis dalam mengembangkan ide-idenya. Tanggapan dan saran yang muncul dari diskusi tersebut diharapkan mampu untuk membangun karya tulis pada selanjutnya. Oke, demikian laporan MGMP kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.